menerima takdir Allah atau menerima ketentuan yang Allah tetapkan untuk diri kita. Misalkan Allah tetapkan musibah pada diri kita, maka perintah untuk kita adalah bersabar. Itu adalah sabar tingkat level 1 ya. Jadi sabar ketika kita misalkan sehat terus. Sehat terus Allah timpa sakit, maka kita harus bersabar. Dan dari bersabarnya kita untuk dari ditimpa sakit ini mendatangkan kebahagiaan. Ketika kita lagi kaya terus misalkan ya. Terus Allah timpakan lagi musibah kepada kita, kemiskinan tiba-tiba. Maka perintah Allah adalah untuk bersabar. Nah, level 2 nih apa teman-teman? Kesabaran level 2. Apa? Adalah sabar ketika menjalani taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sabar ketika kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan kayak pagi gini nih, subuh, berat gak nih subuh bangun? Dari jam 3 nih kita bangun misalkan. Terus harus sholat tahajud misalkan. Terus habis itu sholat subuh. Berat gak? Berat ya, lumayan kan? Berat dong. Berat ya. Nah, kan berat ya. Bangun jam 3, yang lain mah misalkan masih tidur gitu, masih bisa tidur. Ketika kita menjalani itu dan kita sabar, itu adalah kebahagiaan yang kita ciptakan, teman-teman. Ketika kita bangun jam 3, kita subuh, terus kita nundutan di sini gitu ya. Nah, itu tuh adalah suatu kebahagiaan yang kita ciptakan, teman-teman. Ya, yang kedua adalah sabar sabar ketika menjalani taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, teman-teman, adalah sabar ketika apa? Ketika menahan diri untuk tidak bermaksiat. Itu yang ketiga. Nah, ada nih Syekh An-Nayyif As-Sahafi ketika beliau lagi diskusi gitu ya, ditanya kan, ya Syekh, kan tilawah, sholat 5 waktu gitu ya, itu adalah sesuatu yang gak gampang gitu. Itu cukup berat. Terus kata Syekh An-Nayyif ini gini, ada seorang nanti di hari kiamat, seorang hamba yang dulunya dia selama di dunia ini sengsara, terus di dunia ini dia itu kefakiran gitu ya, mengalami kefakiran, terus miskin, susah lah pokoknya di dunianya. Terus tapi dia tuh beriman, teman-teman. Dia susah, sengsara, tapi dia beriman. Lalu sama Allah, dia tuh dicelupkan ke dalam surganya Allah. Udah dicelupin, dikeluarin lagi. Terus Allah nanya gitu ya, wahai hambaku, apakah kamu pernah mengalami kelaparan, kehausan, kesengsaraan sebelumnya? Terus hamba ini jawab gitu ya, ya Rabbi, sungguh aku tidak pernah merasakannya sebelumnya. Jadi kata Syekh An-Nayyif ini, ketika kita merasakan berat ketika di dunia, ketika kita susah ketika kita bersabar dalam menjalankan sholat, ketika kita sabar dalam menjalani tilawah Al-Quran, ketika kita sabar dalam puasa gitu ya. Ketika kita sabar apa lagi nih? Sabar dipukulin misalkan. Ya, pokoknya kita sabar dalam menjalani ketaatan, atau kita sabar nih dalam tidak melakukan maksiat. Maka ketika Allah celupkan ke dalam surganya Allah, dicelupin doang nih, dikeluarin lagi, maka kesusahan-kesusahan itu gak akan ada rasanya gitu, gak akan kerasa lagi. Langsung move on gitu, teman-teman. Ya, Masya Allah. Nah, makanya kenapa dalam buku ini Ustadz Muhammad Muhyiddin itu masukin
perihal sabar ini ke dalam jalan menuju kebahagiaan. Bukankah surga itu suatu kebahagiaan, teman-teman? Ya kan? Iya dong. Nah, makanya sabar ini masuk ke dalam sesuatu yang bisa kita kendalikan, sesuatu yang bisa kita atur untuk kita mendapatkan kebahagiaan. Jadi kita nggak susah-susah lagi gitu, teman-teman. Kalau kata Imam Ali bin Abi Thalib gitu ya, berkata bahwasannya sabar ini dalam iman kayak kepala di tubuh kita gitu. Kalau misalkan kepala di tubuh kita nggak ada, gimana? Kita nih ada tubuhnya tapi nggak ada kepalanya, mati, serem ya. Pokoknya rusak gitu, nggak berfungsi. Nah sama kayak misalkan sabar di dalam iman gitu. Ketika iman di dalamnya tidak ada sabar, maka rusaklah iman itu, gitu teman-teman. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.